yang kita maui, idealisme untuk pemimpin di Sumatera Selatan atau pemimpin kepala daerah di seluruhnya. Pertama, yang ideal ya, karena Dasein, Dasolen itu berbeda. Pertama, clear and clean. Bisa kita dapat? Insya Allah ada. Walaupun sulit, karena tidak semua orang itu kotor, ada yang bersih. Yang kedua, kita tidak ingin pemimpin, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati berkampanye, kalau saya terpilih, saya akan bangun jalan ini, saya akan bangun pendidikan begini, saya akan gratiskan ini, saya akan gratiskan ini. Tidak kita milih itu pemimpin yang pembohong, pasti pembohong. Yang bagaimana yang kita maui adalah pemimpin yang berbicara, kalau saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, saya akan meningkatkan APBD. Cara meningkatkannya apa? Begini, begini, begini. Karena apa? Bohong mau perbaiki jalan, bohong mau bangun university, bohong mau perobatan gratis, kalau duit tidak ada. Kuncinya di mana? Duit. Masa Sumatera Selatan PAD-nya kalah dengan Bali? Bagaimana cara meningkatkan APBD? Pertama, dia mengadakan pendekatan pada pemerintah pusat. Indonesia itu, pemerintah pusat itu sebenarnya nggak punya wilayah. Wilayah itu udah habis, dibagi provinsi, dibagi kabupaten dan kota. Kementerian kalau dia bangun, pasti di wilayah provinsi, kabupaten kota. Bagaimana pendekatan kita? Jakabaring itu bangunnya dengan dana pusat. LRT, dana pusat. Harus PDKT, pemimpin kita harus bisa lobby kepada pemerintah pusat. Bangunlah perguruan tinggi di sini, bangun jembatan di sini, bangun ini, bangun irigasi di sini. Dana pusat yang ditarik ke sini, kan yang nikmati kita. Kedua, meningkatkan PAD. PAD kita itu paling besar itu dari pajak sepeda motor, pajak mobil. Bayangkan, pemerintah mestinya menggratiskan pajak sepeda motor, karena bersepeda motor itu adalah menengah ke bawah. Itu dipajaki. Kalau motor nggak bayar pajak, ditangkap. Itulah pendapatan Sumatera Selatan yang dibagi kepada kabupaten dan kota. Ditambah pajak PBB. PBB dibagi kepada bawahan. Itu yang dibangga-banggakan itu. Artinya dengan memeras rakyatnya. Nah, bagaimana nanti pemimpin bisa membebaskan pajak sepeda motor itu? Gimana caranya? Ya makanya harus berpikir. Daerah lain bisa. Kita lebih hebat dari Brunei Darussalam, Sumatera Selatan ini. Tapi kita miskin. Batu bara kita 2 miliar ton lebih. Gas banyak. Minyak banyak. Belum tambang-tambang lain. Tapi adakah peran pemerintah daerah untuk mencari uang di situ? Kalau pemimpinnya berpikirnya gimana memperkaya diri, gimana proyeknya ada, setiap proyek saya harus dapat 10%, kepala dinas sekian persen, ya gini kita. Tiap tahun akan begini. Tapi kalau pemimpinnya berpikir, saya akan cari duit untuk bangun ini. Oh banyak. Tidak KKN. Mari kita lihat. Bupati, wali kota, gubernur di Sumsel. Apakah dia naik pada posisi itu yang duduki jabatan strategis, misalnya dinas pendapatan, dinas PU, dinas perizinan, dinas apa lagi yang empuk-empuk itu, dinas PUPR, itu siapa yang duduk di kabinet itu? Ya, kalau yang duduk di kabinet itu adalah ponaan, mamang, adik, KKN. Nah, kita ke depan Sumsel menginginkan pilkada ini tidak menginginkan tipe-tipe yang orang seperti itu. Kita ingin gubernur, bupati, wali kota berjanji, begitu saya menjadi kepala daerah, anggaran akan saya buka. Bila perlu ditulis di tembok atau ditulis di jembatan Musi itu, ini anggaran Pemda Sumatera Selatan sekian triliun. Untuk gaji pegawai sekian. Untuk pembangunan fisik sekian. Pembangunan fisik itu apa? Untuk jembatan sekian, untuk irigasi sekian, untuk ini sekian. Oke. Kemudian kita ingin juga selintut apa?
Nah, terjadi transaksi tertutup, kemudian ada sekian persen untuk yang ini. Ini tidak boleh pemimpinnya begitu. Ada nggak pemimpin yang berani berjanji begitu? Kemudian satu lagi, pemimpin yang akan menjadi gubernur, wali kota atau bupati, kita minta dia berani memproklamirkan bahwa semua proyek di daerah provinsi saya ini 0% potongan. Tapi sekarang kan kelihatannya pasti ada itu. Kenapa banyak yang ketangkap gitu? Jadi misalnya kalau anggaran pembangunan gedung 10 miliar ya 10 miliar. Tidak ada potongan sekian persen untuk hantu, sekian persen untuk setan dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan ini nggak enak didengar, ini jadi obat. Mudah-mudahan ditulisnya seperti itu. No, syarat-syaratnya Pak ya, yang barangkali menjadi PR bagi para kandidat yang sudah masuk bursa ini ataupun yang belum masuk bursa. Ini barangkali nanti akan kami sampaikan kalau mereka mau ikut bursa di pilkada, bupati, gubernur, wali kota ya harus memenuhi ini, kira-kira begitu. Dan seperti kita ketahui Pak Susilo ini juga setelah pensiun ini aktif di pertanian, tetapi pertanian modern Pak ya, saya lihat di Facebooknya itu kalau begitu dia upload itu penontonnya sangat banyak gitu Pak. Jadi barangkali sudah menjadi apa, influencer juga Pak Susilo, petani. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua